Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama aku Raka Hasbi. Nama saya Muhammad Riansyah Mulyana. Nama saya Muhammad Faisal. Nama saya Adelina. Kami akan menampilkan kasus beberapa industri yang masih menggunakan bahan bakar fosil untuk sebagai bahan bakar kendaraan yang dapat menghasilkan polusi. Beberapa industri yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam yang menghasilkan produk utamanya yaitu CO2 yang bersifat tidak ramah lingkungan. Selanjutnya di video kami akan memaparkan kasus industri yang menggunakan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan. Lalu setelah menampilkan video kasus industri yang menggunakan bahan bakar fosil, kami akan memberikan solusi atau penjagaan dan bahan fosil yang seperti ini justru merusak lingkungan. Dan yang kedua, 12 juta orang dicatat minimal per tahun meninggal gara-gara penyakit alam ini karena udah nggak sehat gara-gara pakai BBM yang fosil tadi. Jadi dampaknya luar biasa, kesehatan makin rusak. Di zaman yang semakin berkembang ini, kebutuhan manusia pasti juga akan meningkat. Kebutuhan manusia seperti energi listrik, bahan bakar kendaraan, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain harus bisa terpenuhi. Karena itu juga, industri menjadi semakin banyak di Indonesia. Tidak sedikit dari industri tersebut membuang limbahnya langsung ke lingkungan dan tidak diolah terlebih dahulu, sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan global yang dihadapi oleh banyak kota besar di dunia. Karena polusi udara itu sendiri sangat berpotensi membahayakan kesehatan warga di sekitarnya. Pencemaran lingkungan dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia. Jadi, kita semua harus bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini. Kalau alam tidak dirawat, sama saja kita tidak mempercayai kuasa Tuhan terhadap itu. Rusak milik Tuhan sama saja dengan tidak mengakui adanya Tuhan. Dijaga, dilindungi, dan apabila dimanfaatkan. masalah pencemaran udara dapat diakibatkan oleh berbagai jenis industri. Dari video-video tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencemaran udara sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama warga yang tinggal di sekitar daerah industri tersebut. Tapi tidak hanya itu saja, pencemaran udara juga berbahaya bagi lingkungan di sekitar kita. Dampak pencemaran udara bagi lingkungan adalah terjadinya pemanasan global. Polusi udara juga dapat menyebabkan tanaman terserang penyakit. Penyakit itu mulai dari bintik hitam, klorosis, nekrosis, dan beberapa penyakit lain. Polusi udara juga dapat menyebabkan hujan asam, eutrofifikasi kabut asap, dan penipisan ozon. Lalu, apa solusi dari masalah tersebut? Contohnya seperti aksi penanaman 1.000.000 pohon. Bisa juga mengurangi atau mengganti BBM dengan bahan bakar yang tidak menghasilkan CO2. Tantangan kedepannya memang tidak mudah. Terbukti, pada saat ini kualitas udara di Indonesia semakin buruk dari tahun ke tahun. Masih banyak orang yang tidak memperdulikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kita sebagai generasi muda harus bisa mencari solusi bagaimana kita dapat memperbaiki masalah pencemaran udara ini. Jadi, kesimpulannya, industri yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dapat menghasilkan produk utamanya yaitu CO2. Kemudian daripada itu, untuk bahan bakar fosil ini juga dapat menghasilkan polusi, yang dimana polusi ini dapat merusakkan lapisan atmosfer bumi atau disebut ozon, sehingga nantinya sinar ultraviolet matahari yang harusnya dipantulkan lewat dari lapisan atmosfer ozon ini nantinya akan masuk ke dalam bumi dan akhirnya menciptakan pemanasan global. Pencegahannya adalah menggunakan minyak nabati seperti minyak wijen, minyak zaitun, dan minyak kelapa sawit.
Untuk prinsip kimia hijaunya menggunakan bahan baku terbarukan, mendesain bahan kimia yang aman, dan menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.